yang sekiranya hari ini akan saya dokumentasikan, nanti akan saya edit untuk saya kumpulkan sebagai laporan tugas dalam aksi nyata. Jadi dalam proses pendidikan guru penggerak itu sudah ada 3 modul yang saya pelajari, modul 1, 2, dan 3. Dalam modul 1 itu menjelaskan banyak tentang bagaimana Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional kita yang memberikan banyak ilmu kepada kita semua tentang bagaimana pada saat itu pertama kali saya membaca modul di modul 1 itu apa yang saya ucapkan hanya satu, yaitu subhanallah dan masalah. Ternyata pada zaman itu Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara sudah berpikir jauh tentang memerdekakan dan memanusiakan manusia. Jadi setiap siswa itu punya yang namanya hak dan mereka untuk memilih sesuatu, menentukan tujuan hidup yang akan mereka pilih. Dan kesempatan ini saya terima kasih sekali karena sudah diberikan waktu untuk bisa diseminasi atau menyampaikan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Ringkas saja Bapak Ibu, nanti di sini saya akan menjelaskan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian tujuan pendidikan dalam Padang Ki Hajar Dewantara, kodrat alam dan kodrat zaman. Mengenai dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita yang lahir pada tanggal 2 Mei, itu menjelaskan bahwa pendidikan itu sifatnya menuntun, bukan menuntut. Jadi kita tidak menuntut nilai yang maksimal kepada siswa, tapi kita menuntun anak untuk menemukan jati dirinya. Dan tujuan dalam pembelajaran menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah mendapatkan anak itu bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi itu yang kita terapkan dalam diri masing-masing anak. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dalam hidup mereka yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka yang nantinya akan mereka gunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari, pada khususnya sebagai individu dan pada umumnya pada anggota masyarakat. Jadi mereka bisa memposisikan diri di anggota masyarakat gitu. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara kita tidak menekankan anak untuk menjadi kaya raya nantinya, menekankan anak untuk menjadi berkarir setinggi-tingginya, menekankan anak untuk menjadi manusia yang bisa mendapatkan rekor muri, tapi hanya menginginkan anak untuk mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan bisa memposisikan dirinya di posisi mereka sebagai anggota masyarakat nantinya. Kemudian dalam materi modul 1 dalam kodrat alam ada materi kodrat alam dan kodrat zaman. Di situ menjelaskan bahwa anak mempunyai
karakter masing-masing dan mereka tidak bisa dipukul rata, tidak bisa disamakan, mereka tidak bisa dituntut untuk memiliki kecerdasan yang sama semuanya. Jadi mereka sendiri-sendiri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Kodrat alam itu di mana mereka tumbuh. Jadi lingkungan sekitar yang mempengaruhi mereka menjadi individu yang berkembang. Kemudian kodrat zaman itu dari waktu ke waktu perkembangan zaman yang berbeda, maka kemajuan teknologi itu tidak bisa kita pungkiri, tapi kita bisa menangkapnya sebagai sisi positif untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mendukung kehidupan mereka untuk menemukan jati diri mereka. Jadi seperti ada pepatah yang mengatakan, jangan paksa kupu-kupu untuk berenang di air, karena kupu-kupu tidak akan pernah bisa berenang di air, karena dia di udara. Kemudian jangan paksa ikan untuk memanjat, karena ikan tidak akan pernah bisa memanjat karena hidup mereka di air. Jadi kemampuan anak masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Nah, ini masih dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Kalau dalam Bapak Dirjen Pendidikan Nasional kita itu menjelaskan bahwa anak itu seperti planet yang berputar pada porosnya. Mereka terus bergerak, tapi bergerak di poros mereka masing-masing. Jadi mereka tetap berpikir, berkembang, dan mengeksplorkan karakter mereka, tapi dengan karakter yang mereka miliki sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa disamakan semuanya. Jadi masing-masing anak itu berbeda. Nah, pada akhirnya di modul 3 itu, modul 2 itu ada yang namanya pendalaman budi pekerti, di mana ternyata karakter atau behavioristik dari siswa itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana mereka bisa memposisikan diri mereka di kehidupan masyarakat, contoh kepekaan mereka, bagaimana mereka bisa membaca situasi, bagaimana mereka bisa membaca peluang usaha, bagaimana mereka bisa mengatasi dan mengambil all of the decision in each of the decision mereka, karena satu keputusan itu akan mengakibatkan beberapa efek yang panjang. Jadi diharapkan anak bisa memutuskan sesuatu yang terbaik untuk hidupnya, yang kemudian akan bisa bermanfaat untuk kehidupan mereka. Itu yang diharapkan dari Bapak Ki Hajar Dewangga. Jadi berpikir untuk bisa cepat dan tepat dalam memutuskan sesuatu dan dengan konsekuensi yang ringan, gitu ya, konsekuensi yang paling ringan. Kemudian kalau disambungkan dengan konsep industri, konsep BKK, kebetulan saya di BKK itu ternyata banyak dari industri yang menginginkan anak nanti saya minta anak, tapi anak yang bisa berkomunikasi ya Bu, anak yang bisa jujur, anak yang bertanggung jawab, anak yang punya punya respon, punya kepekaan. Jadi bukan anak yang nilainya tinggi, bukan anak yang dengan grade yang besar, bukan anak yang itu tidak, tapi mereka membutuhkan karakter-karakter building yang nantinya akan mereka aplikasikan di dunia kerja, dan itu ternyata sangat penting sekali. Jadi dalam PGP atau pendidikan guru penggerak ini di end of the lesson, jadi